Selamat sore, hari ini kita masuk ke materi yang berikutnya, kita tentang image features dan representasi. Jika di pertemuan minggu lalu kita membahas tentang feature age detection seperti Kenny dan Sobel detector, lalu 2 minggu yang lalu kita belajar tentang feature warna dan beberapa varian dari features warna seperti LCH, LAB, HSV, dan lain-lain. Maka hari ini kita akan belajar lagi beberapa features global dan fokus berikutnya adalah local features atau local descriptor. Feature warna, feature age itu termasuk global descriptor, dan ada satu lagi yang termasuk global descriptor atau global features, yaitu yang disebut dengan feature texture. Oke, jadi secara prinsip kalau kita bicara image, kita bisa mengambil 2 kategori features. Yang pertama adalah global features, di sana termasuk color, warna, shape kayak age, dan tekstur. Yang dimaksud dengan global features karena dia pada prinsipnya mengambil karakteristik keseluruhan gambar. Jadi kalau warna diambil keseluruhan warna, shape keseluruhan bentuk, dan tekstur adalah keseluruhan tekstur dari sebuah gambar. Sehingga dimensi gambar tersebut akan tertentu, fix length-nya. Jadi kalau kita mengekstrak warna, color feature itu akan fix length-nya, kalau shape akan fix, tekstur juga akan serupa. Nah, yang kedua adalah yang disebut dengan local features. Beberapa contoh local feature adalah sieve, serve, dan nanti yang kita beberapa pelajari seperti ORB dan lain-lain. Perbedaan local features adalah local features itu mencari kekhususan, locality dari suatu gambar. Jadi mencari apa sih yang menarik dari gambar ini, yang sehingga akibatnya adalah length-nya itu biasanya bervariasi. Jadi suatu gambar bisa jadi menghasilkan local descriptor yang berbeda jumlahnya dibanding gambar lain, walaupun ukurannya sama. Ini sering menjadi salah satu tantangan ketika kita menerapkan machine learning sebenarnya dengan menggunakan local features. Karena ekstraksi features itu akan menghasilkan dimensi gambar ya, dimensi data yang berbeda-beda features-nya. Akibatnya perlu satu teknik yang membuat supaya mereka menjadi seragam features-nya, dimensinya. Yang sering dilakukan adalah kita melakukan back of word salah satunya, yang kedua adalah dengan clustering. Jadi setiap features yang dihasilkan dari gambar tersebut itu akan berbeda-beda dimensinya. Tekstur itu salah satu aspek penting dari gambar karena banyak objek itu bisa kita bedakan dari teksturnya, dan tekstur ini bisa berupa yang man-made kayak dinding, pakaian, karpet, dan lain-lain. Itu punya tekstur yang berbeda-beda kalau kita melihat gambarnya. Dan ada juga tekstur-tekstur benda-benda alam, benda-benda natural seperti air akan berbeda teksturnya dengan awan atau rumput atau pasir. Jadi banyak objek kita bisa bedakan dengan 3 tekstur, dengan teksturnya. Jadi dengan mengekstrak, kalau kita bisa mengekstrak teksturnya, maka mungkin kita bisa melakukan klasifikasi untuk mengenali objek-objek yang memang bisa kita lihat bedanya berdasarkan tekstur yang dihasilkan. Ini contoh beberapa tekstur dari gambar objek, ada yang natural, seperti tekstur pakaian, terus tekstur bebatuan, dan tekstur dedaunan, dan lain-lain. Jadi kita bisa lihat bahwa objek-objek tertentu akan berbeda teksturnya. Tekstur itu bisa bersifat struktural, jadi di sini maksudnya dia
kita bisa melihat teksturnya berdasarkan arrangement atau pengaturan dari elemen-elemen tekstur penyusun tekstur tersebut. Contohnya adalah tekstur model dan texel model. Lalu ada tekstur yang bersifat statistikal. Jadi kita mengkarakterisasi tekstur berdasarkan statistiknya. Jadi yang kita hitung adalah co-occurrence matrixnya dan Markov random field-nya. Lalu ada tekstur yang berbeda dari aspek spektralnya. Jadi dengan melakukan analisa spektrum di frekuensi domain, kita bisa melihat perbedaan teksturnya. Contohnya dengan menggunakan Fourier transform, Gabor filter, dan wavelet. Beberapa properties dari tekstur misalnya adalah coarseness, kalau dia kasar atau halus, terus kontrasnya tinggi atau rendah, orientasinya, directional atau non-directional, edge-nya juga termasuk tekstur, apakah dia line, like atau blob-like, regularity-nya apakah regular atau random, roughness-nya, kekasarannya apakah dia kasar atau smooth. Kalau waktu kemarin kita bicara shape, itu termasuk juga salah satu features global. Shape itu bisa diambil berdasarkan boundary based shape. Jadi kita pada prinsipnya mencari edge pada suatu objek, dan dengan demikian kita bisa mencari edge-nya sehingga kita bisa mengambil boundary-nya. Namun yang dimaksud boundary, kalau kita edge tadi itu semua yang terjadi perubahan drastis antara pixel tetangganya. Kalau di sini kita mengambil hanya outer boundary-nya. Dan ini bisa dilakukan dengan Fourier descriptor dan shape context descriptor. Lalu yang kedua ada region based features yang menggunakan keseluruhan shape dari sebuah area, dari dua gambar, dan biasanya ini bisa dipakai dengan local descriptor. Jadi ini adalah menggunakan Fourier descriptor untuk mencari shape dari sebuah objek. Jadi kita menerima sinyal dalam time domain, lalu kita menggunakan discrete Fourier transform untuk mentransformasi dia ke spectral domain. Lalu berdasarkan ini bisa dianggap seperti time domain dari, misalnya ini sebuah objek, objeknya kan bisa dianggap seperti titik-titik di time domain. Jadi kalau kalian kalau mungkin dulu belajar Fourier transform waktu S1, jadi ini kan seperti sinyal dalam time domain yang dimana perubahan bentuk ini seperti frekuensi dari sebuah objek tersebut. Jadi kalau kita buat dalam koordinat satu dimensi, dia jadi kayak time waveform, jadi kayak time domainnya, maka objek itu adalah sinyal itu adalah x0 adalah sebuah vektor x sampai xn ditambah dengan koordinat y-nya, kompleks vektornya. Lalu dengan menerapkan Fourier transform, pada prinsipnya kita akan bisa mencari area yang kita anggap frekuensinya sama dengan yang menjadi komponen-komponen penyusun dari objek ini. Jadi kayak kita tahu frekuensi-frekuensi penyusun dari objek ini. Jadi kalau misalnya kita ini contoh apel misalnya, terus kita lihat Fourier transform dari gambar ini, maka akan dihasilkan seperti ini hasilnya. Jadi dia akan menghasilkan beberapa komponen di frekuensi rendah dan beberapa komponen di frekuensi tinggi, dan sisanya yang di tengah itu nyaris nol. Jadi dengan mengambil ekstraksi apel ini, walaupun dia misalnya ini dikecilin atau dirotasikan, kita bisa melihat karakteristik spektrumnya itu tidak berubah walaupun gambarnya diubah-ubah, karena pada prinsipnya kita hanya mengekstrak komponen penyusun dari apel ini. Walaupun apelnya berbentuknya bagaimanapun di domain waktu, itu mestinya sih tidak akan ada perubahan dari Fourier komponen frekuensinya. Jadi dia akan robust terhadap translasi, rotasi, dan scaling.
Jadi itu tadi beberapa global features yang mungkin nanti masih banyak kita akan pakai. Selain tentu warna dan shape, yang satu lagi adalah tekstur features. Jadi global features ini biasanya, bukan biasanya, dia mengambil informasi keseluruhan dari sebuah gambar sehingga dimensinya itu akan sama semuanya. Jadi, namun banyak global features itu sensitif terhadap perubahan, sehingga biasanya kita walaupun untuk kasus tertentu mungkin baik, tapi bisa jadi untuk kasus yang memang datanya sensitif terhadap perubahan, dia bisa jadi tidak terlalu robust. Oleh karena itu banyak juga ketika kita menggunakan data citra sebagai data kita, maka kita juga menggunakan lokal deskriptor yang akan kita bahas berikutnya. Jadi beberapa contoh global feature selain warna, shape adalah misalnya local binary pattern, histogram oriented gradients, dan gray level concurrence matrix. Oke, yang berikutnya adalah local features. Jadi kalau tadi kita bicara global, dia mengekstrak keseluruhan komponen dari gambar sehingga dimensinya akan sama, maka tidak demikian dengan local features. Dia hanya mencari titik-titik yang dianggap menarik dari sebuah data atau dari sebuah gambar untuk mencari key points-nya, interest points-nya, sehingga sering disebut juga sebagai local feature points atau sering juga disebut dengan local features. Jadi misalnya kalau kita punya kasus seperti ini, jadi ada ya ini seperti misalnya untuk image retrieval atau information retrieval kan seperti itu. Jadi pada prinsipnya kita mencari gambar yang mirip dengan gambar yang kita punya. Misalnya ini, kalau manusia biasa mungkin tahu ini adalah objek yang sama karena dia berdasarkan dilihat objek-objek yang ada di gambar ini, misalnya patungnya ini, dia tahu misalnya objek ini adalah objek yang sama dengan gambar ini. Tapi bagaimana komputer bisa tahu bahwa ini adalah gambar objek yang sama? Jadi ini juga salah satu tantangan dalam pattern recognition adalah bagaimana kita mencari matching sebuah gambar dengan gambar lain. Apakah gambar itu bisa dianggap sama atau berasal dari objek yang sama? Itu yang diperlukan. Dan kadang bukan hanya soal orientasinya yang berbeda. Kalau ini kan misalnya dia hanya fokus mengambil gambar daerah sini. Kalau ini kan agak berbeda sudutnya, tapi juga agak lebih luas mengambil gambarnya. Bisa jadi juga akan ada orang yang mengambil dari sudut yang berbeda. Dan kalau kita memang pengen menerapkan sistem image retrieval yang baik, tentu hal-hal seperti ini dia harus bisa tangani. Jadi gambar-gambar yang diambil dari angle yang berbeda. Tentu ini akan menjadi kasus yang lebih sulit karena kalau kita bicara kalau ini kita bicara misalnya kita ambil global features, misalnya kita ambil image-nya dan kita ekstrak misalnya RGB-nya sama shape-nya atau teksturnya, tentu ini akan menghasilkan features yang berbeda dengan ini karena informasi langit ini tidak dia punya atau informasi danau yang ini dia tidak punya. Jadi atau informasi yang di atas ini dia tidak punya. Yang mereka punya kesamaan adalah hanya sebagian kecil dari gambar, yaitu area yang di sini. Namun itu pun lokasinya kan berbeda. Jadi penerapan global features mungkin bisa menjadi masalah di sini. Dan di sini lebih besar lagi perbedaannya karena ini karena angle-nya berbeda, pasti global features-nya pasti berbeda antara ini dan ini. Walaupun area yang ditangkap mirip. Karena di sini juga perbedaan warnanya terlihat bahwa ini warnanya agak berbeda, terus sudutnya berbeda, sehingga sensitivitas kelemahan global features yang sangat sensitif terhadap perubahan angle, rotasi dan lain-lain itu akan jadi sangat terlihat di sini. Karena dia pasti akan menghasilkan global features yang berbeda walaupun objek yang dipakai sebenarnya kan objeknya sama. Jadi kalau global features dipakai misalnya untuk kasus image matching seperti di image retrieval, mungkin tidak akan efektif. Terus misalnya kasus yang lain adalah yang pernah sempat
viral, yaitu anak yang 20-an tahun baru ditemukan lagi dan dia diidentifikasikan dengan iris matanya, bagian matanya, iris matanya. Tentu kalau kita hanya bicara iris mata, kalau kita menggunakan global features, tentu kedua objek ini tidak mungkin dianggap sama karena mereka berbeda pakaian, berbeda bentuk wajah, jadi hanya sebagian kecil dari area tubuh mereka yang mungkin mirip. Dan itu pun akan berbeda karena berbeda scalingnya dan lain-lain. Dan ini kasusnya adalah hanya bagian iris matanya yang diperlukan untuk bisa menyatakan bahwa objek A dan objek B, objek yang di kiri dan objek yang di kanan ini adalah orang yang sama. Lalu ini adalah yang di Mars. Jadi ini adalah gambar pertama, ini adalah gambar kedua. Dua-duanya adalah objek di Mars, tapi kedua gambar ini jelas diambil dari sudut yang sangat berbeda. Satu diambil yang sama, mereka adalah objek yang ini dan ini. Dan kita bisa lihat bahwa dengan menerapkan tentu global features kayak tekstur atau warna atau shape, itu tentu dua objek ini nggak mungkin dianggap sama karena dua objek ini jelas sangat berbeda global features-nya. Yang mungkin sama justru adalah yang area yang ini sama dengan area ini sama. Jadi dengan menggunakan local features, misalnya di sini adalah shift, dia bisa tahu bahwa ini area ditangkap di daerah-daerah yang area yang sama karena ada region yang local features-nya sama. Jadi disitulah kelebihan atau kegunaan dari local features. Dengan mencari karakteristik interesting point dari sebuah objek, walaupun objek itu mengalami translasi, rotasi, angle yang berbeda dan lain-lain, mestinya bisa lebih dapat diidentifikasi sebagai objek yang sama karena pada prinsipnya benda yang sama akan memiliki local features yang sama. Dan sekarang yang mungkin sering dipakai juga untuk membuat panorama, jadi kita membuat gambar yang bisa sangat lebar. Tentu pada prinsipnya panorama itu adalah menggabungkan beberapa gambar menjadi satu. Yang menjadi tantangan tentu di membuat panorama adalah bagaimana dia tahu di bagian mana dia harus digabung, ya kan? Karena gambarnya kan kalau hanya sekedar menggunakan global features, bisa jadi dia menganggap mana objek, dia nggak akan tahu titik mana yang sama sehingga dia tidak akan bisa menggabung titik yang sama tersebut sehingga menjadi satu panorama. Nah, dengan menggunakan local features, dia akan bisa mengidentifikasi titik-titik yang mana yang dianggap mirip atau sama sehingga bisa dilakukan cutting atau penggabungan di titik yang sama tadi sehingga jadi kayak satu gambar yang menyeluruh. Jadi misalnya kayak ini ada satu bangunan yang terdiri dari dua gambar dengan melakukan tahu di mana titik yang sama, misalnya titik di sini sama dengan titik yang ini akan sama, maka dia bisa menggabungkan satu gambar yang berbeda. Dalam hal ini dalam titik yang ini yang sama dianggap ini, sehingga dia bisa menggabungkan dua gambar yang berbeda menjadi satu gambar karena dia tahu di mana titik yang sebenarnya sama objeknya. Jadi untuk lengkapnya local features kalian bisa baca di buku Zelensky kemarin. Di aplikasinya tadi yaitu tadi untuk image matching. Jadi dengan berbagai angle, dengan menggunakan local features kita tahu objek yang kita anggap sama sehingga kita bisa menggabungkan mengidentifikasi. Misalnya kalau kita mau identifikasi objek, tentu kita tahu di mana objek masing-masing. Misalnya objek ini walaupun dia berbeda di lokasi yang berbeda, di sudut yang berbeda, kita mampu tetap identifikasi sebagai objek yang sama. Karena dengan mengekstrak local features-nya kita bisa mengekstrak hal yang kita bisa lihat itu sangat mirip kalau kita ekstrak kedua area ini local features-nya. Tentu salah satu syarat bahwa sebuah local features yang baik adalah dia invariant terhadap geometric changes, jadi perubahan geometriknya seperti translasi, rotasi, dan scaling. Dia juga invariant atau robust terhadap
photometric invariance terhadap terang gelapnya, exposure, dan lain-lain. Jadi misalnya ini dua gambar yang berbeda oleh objek yang sama, ya sama-sama truk ini. Jadi walaupun truknya misalnya ini kan beda, angle-nya beda, pewarnaannya beda, rotasinya beda, brightness-nya berbeda, kita pengennya objek-objek yang di area yang sama menghasilkan features yang sama secara lokal. Jadi, misalnya kita mau daerah ini tentu akan sama dengan daerah ini. Dia tahu bahwa daerah ini akan sama dengan daerah ini dan demikian seterusnya. Jadi itu kelebihan atau biasanya menjadi advantage dari sebuah local features, yaitu dia adalah bersifat locality. Jadi kalau objeknya itu bersifat lokal, jadi kita bisa tahu bahwa objek yang sama dengan lokal deskriptornya yang sama, maka itu kemungkinan besar adalah objek yang sama. Sehingga walaupun dia angle-nya berbeda dan lain-lain, dia tetap bisa diidentifikasi sebagai objek yang sama. Dan ini juga berperan kalau dalam kasus yang disebut dengan occlusion atau clutter, di mana misalnya untuk kayak pengenalan orang, ada sebagian wajah yang tertutup misalnya, kayak orang misalnya pakai masker sekarang kan, untuk pengenalan wajah. Kalau kita hanya menggunakan features global untuk featuresnya untuk pengenalan orang misalnya, sementara pas ketika dia memakai masker, tentu itu akan sangat susah dikenali. Tapi kalau misalnya hanya menggunakan local features, tentu walaupun bagian di sini tidak sama, tapi kalau bagian di atas dari maskernya tentu masih sama local deskriptornya, sehingga dia akan sangat lebih robust terhadap occlusion seperti itu. Dia juga distinktif bahwa setiap objek itu punya local features yang berbeda. Sehingga dia lebih diskriminatif kalau kita punya database yang besar. Terus secara kuantitas dia besar dimensinya, karena dari sebuah gambar kita bisa ekstrak hundreds atau thousands dalam satu gambar featuresnya. Terus dia efisien karena masih memungkinkan melakukan komputasi secara real time. Dan dia general, walaupun objeknya dalam kondisi yang berbeda-beda, dalam situasi yang berbeda, biasanya dia kita bisa ekstrak tipe-tipe features yang berbeda untuk kondisi-kondisi yang berbeda. Dan biasanya local descriptor ini baik dipakai misalnya tadi untuk image alignment, untuk menggabungkan gambar menjadi panorama misalnya, terus rekonstruksi gambar, 3D reconstruction, untuk tracking orang, untuk tracking benda, objek itu, karena biasanya kan objek yang sama itu kan sama feature deskriptornya, maka kita tinggal mencari perubahan posisinya aja untuk misalnya untuk tracking. Jadi simple, mudah digunakan untuk tracking karena kita tinggal mencari objek dari setiap frame gambar atau video, mana objek yang paling dekat yang sama lokal deskriptornya, jadi bisa dipakai untuk tracking. Terus object recognition tentu karena setiap objek yang sama biasanya lokal deskriptornya sama, tentu objek yang berbeda bisa didifferentiate, bisa didiscriminate dari local featuresnya. Lalu untuk indexing dan database retrieval tentu seperti tadi matching, dengan menyimpan lokal deskriptornya tentu kita bisa cari tahu mana yang matching, mana yang enggak dari misalnya pencarian objek atau pencarian di database, terus navigasi dan lain-lain. Itu ya, beberapa aplikasi atau kegunaan dari local descriptor. Jadi apa yang membuat sebuah local descriptor baik? Yang penting kalau kita bicara local descriptor adalah mencari sesuatu yang unusual atau yang tidak biasa dari sebuah objek, sehingga dia akan bersifat tunggal atau tidak ambiguous kalau di matching dengan objek lain di gambar yang sama. Nah, yang sekarang adalah bagaimana kita mendefinisikan yang tidak biasa ini. Itulah tantangannya. Jadi misalnya untuk kondisi ini kita punya objek seperti ini bentuknya, dan kita misalnya karena kita bicara lokal, kita menggunakan small windows of pixel untuk mencari karakteristik yang unik dari objek ini. Jadi misalnya kita pertama Windows kita letakin di sini, Windows kita letakin di sini, dan Windows kita letakin di sini. Tentu dari 3 kandidat posisi di mana Windows kita mau kita letakin,
menurut kalian mana yang paling unik? Tentu kalian akan menjawab ini karena ini yang paling unik, karena ini berbeda. Kalau Windows-nya di sini dia akan menghasilkan features yang berbeda dibanding kalau di posisi lain. Jadi kalau misalnya di sini tentu banyak area yang mirip dengan area ini, yang region yang ini. Demikian juga di sini. Kalau dia ke atas ke bawah itu masih sama. Tapi kalau di sini yang tidak ada lagi di bagian objek yang sama akan menghasilkan karakteristik yang sama dari Windows tadi. Jadi local features biasanya mencari perubahan dari Windows itu ketika dia digeser-geser. Jadi kalau kita menggeser Windows ini, apakah terjadi perubahan? Jadi kalau ini misalnya kalau digeser ke sini dia tidak ada perubahan, digeser ke sini kan tidak ada perubahan, digeser ke sini tidak ada perubahan, digeser ke sini tidak ada perubahan. Demikian juga ini kalau digeser ke sini mungkin ada sedikit perubahan, digeser ke sini masih ada perubahan, namun kalau digeser ke atas dan digeser ke bawah dia tidak ada perubahan. Jadi ini kalau ini dia flat, tidak ada perubahan di segala direction. Ini edge, ada perubahan di arah edge direction, jadi terjadi perubahan kontras nilai pixel di arah sudutnya. Dan kalau ini adalah corner, karena dia terjadi perubahan di segala arah. Jadi kalau berubah ke arah ke sini dia berubah, kalau di sini juga dia digeser dia berubah, kalau digeser ke bawah dia berubah, kalau digeser ke atas dia juga berubah. Ini disebut corner. Jadi dengan konsep itu kita misalnya Windows tadi kita dinotasikan dengan W, lalu pada prinsipnya kita mencari perubahan pixel W kalau kita bergeser ke segala arah, dan ini yang disebut dengan summing of square difference yang diformulasikan dengan ini. Jadi pada prinsipnya dia mencari perubahan kalau dia bergeser ke X atau ke Y dari pixel tadi, dari W tadi. Jadi kalau kita cari solusinya dengan Taylor assumption, jadi kalau I itu adalah seperti ini, maka kita bisa aproksimasi I ini dengan Taylor expansion dengan ini. Jadi kita dari objek yang sama, lalu terjadi digeser perubahan dia terhadap X dan perubahan dia terhadap Y. Kalau ini hanya satu dimensi dari Taylornya. Lalu kalau kita turunkan ini, maka akan diperoleh bahwa kalau perubahan di arah X itu diformulasikan dengan DI per DX, demikian juga seterusnya untuk perubahan di arah Y. Jadi pada prinsipnya kita mencari perubahan dari itu gambar tersebut di arah X dan Y dengan Taylor expansion. Dan kalau kita tuliskan dalam bentuk matriks, maka kita akan dapat dia adalah matriks seperti ini. Maka ini adalah seperti operasi kernel, operasi filter tadi. Jadi ini adalah filternya. Jadi filter itu adalah filter 2 kali 2, di mana komponen pertama adalah IX square, IX IY, IY IX, dan IY kuadrat. Lalu diprodukkan dengan U dan V dan U dan V. Jadi ini adalah operasi matriks, operasi kayak filter yang kemarin kita bahas. Jadi ini bisa dicari solusinya dengan mencari eigenvektor dari matriks A. Jadi AX sama dengan lambda X, di mana A dan X ini yang disebut dengan eigenvektor dan eigenvalue. Jadi lambda ini adalah eigenvalue dan A adalah eigenvektor. Jadi nilai skalar lambda itu adalah eigenvalue yang tergantung pada X, di mana kita bisa menghitung eigenvalue-nya dengan formulasi ini. Dia adalah determinan dari A kurang alfa I sama dengan 0. Jadi kalau di kasus ini, maka ini sama dengan 0, maka dapat solusi dari eigenvalue dari gambar itu adalah ini. Dan dengan demikian kita bisa cari solusi eigenvektornya seperti ini. Maka ini adalah solusinya. Jadi ini solusi eigenvalues dan eigenvektor dari matriks H tadi.
Sehingga kita bisa tuliskan bahwa faktor H ini adalah yang mendefinisikan perubahan terbesar dan terkecil dari E ini. Kalau X plus itu perubahan yang terbesar dalam lambda plus itu adalah perubahan terbesar di arah ke arah X. X minus itu adalah perubahan terkecil, dan lambda minus adalah besar perubahan terkecil dalam direction yang X. Demikian seterusnya. Jadi bagaimana nilai lambda X, lambda plus, X plus, lambda min, X min itu relevan dalam mencari lokal deskriptornya? Tentu kita bisa pada prinsipnya kita pengen mencari E yang besar untuk setiap perubahan yang kecil dalam segala arah. Jadi kita pengen mencari nilai E yang paling besar untuk perubahan yang terkecil. Jadi nilai E minimum harusnya besar untuk setiap unit vektor, dan nilai perubahan minimum ini diberikan oleh besarnya nilai eigenvalue dari H. Jadi pada prinsipnya dengan konsep ini kita menghitung, mencari features descriptor atau local descriptor dengan mencari perubahan gradien dari setiap titik poin dalam gambar, lalu membuat matriks H yang berisi adalah entries dari gradien dari gambar tersebut, lalu kita hitung eigenvalues-nya, lalu berdasarkan perhitungan eigenvalues-nya kita mencari nilai poin yang lebih besar dari threshold yang kita tentukan, artinya nilai lambda minusnya yang paling lebih besar dari threshold, lalu kita pilih titik-titik yang lebih besar tadi sebagai features di local descriptor, yang itu yang menjadi local descriptor. Jadi misalnya ini I-nya, ini lambdanya, dan efeknya adalah seperti ini. Salah satu local descriptor yang sering dipakai adalah yang disebut dengan Harris operator. Jadi Harris operator itu diformulasikan seperti ini. Jadi prinsipnya dia mencari sum of diagonals, jadi trace dari H11 plus H22. Sangat menyerupai dengan lambda minus, tapi komputasinya lebih ringan karena tidak membutuhkan akar dari kuadrat. Sering disebut dengan Harris corner detector, jadi untuk mendeteksi corner atau Harris operator. Jadi misalnya dengan menggunakan Harris operator kita bisa lihat pada prinsipnya dia menghasilkan mengekstrak titik yang sama. Contoh penerapan Harris operator atau Harris detector bisa dilihat dia bisa mendeteksi area-area yang berubah, dan kalau kita buat thresholdnya maka kita bisa lihat titik-titik ini. Kita bisa lihat bahwa titik-titik ini kalaupun dia digeser dia akan serupa titik-titiknya. Dan kalau kita hitung lokal maksima dari F-nya adalah seperti ini. Jadi ini Harris detektornya. Jadi kita bisa lihat dia menangkap area yang ekstrim di sini. Dan kalau kita mau misalnya mengenali objek sapi ini, tentu kita bisa lihat bahwa ke daerah ini dan daerah ini akan banyak Harris detektor yang sama. Nah, tentu juga yang menjadi tantangan adalah bagaimana supaya dia invariant, artinya ketika feature gambarnya berubah posisi, berubah brightness, berubah scaling, kita pengennya dia juga tetap mengekstrak informasi yang sama. Jadi salah satu tantangan dalam membuat local descriptor yang baik adalah bagaimana membuat features tersebut robust terhadap variance atau perubahan-perubahan scaling, rotation,
dan perubahan brightness misalnya dari sebuah gambar. Jadi kalau misalnya kita mencari corners dari objek seperti ini, misalnya bahwa kalau kita misalnya menggunakan seperti ini, tentu akan sulit mencari corners yang baik karena tidak ada yang ekstrim perubahannya. Jadi untuk kondisi seperti ini, ide pokoknya adalah mencari scaling yang memberikan lokal maksimum untuk setiap perubahan dari fungsi f, di mana f itu adalah adalah lokal maksimum dari fungsi yang tergantung pada posisi dan scalingnya. Dan biasanya ini bisa dicari dengan menggunakan Laplacian atau yang disebut juga dengan difference of Gaussian. Jadi kita bisa mencari ini dengan mencari difference dari Gaussian kalau misalnya gambar itu di scaling atau di upscale ataupun di downscale. Jadi kalau kita mengubah ukuran dari locality-nya dan dicari difference of Gaussian-nya, maka kita bisa mengidentifikasikan area yang sepanjang ini berdasarkan perubahan-perubahan dia dari berbagai posisi dan scaling. Bisa seperti ini kalau kita ekstrak dari berbagai area, tentu ini yang di scaling, tentu kita pengennya dia dapat lokasi yang sama, misalnya seperti ini. Ini kan scaling pertama dengan berbagai scaling, lalu ini scaling yang kedua. Jadi pada prinsipnya lalu kita lakukan normalisasi dengan melakukan rescaling ke ukuran yang sama, sehingga kita tahu bahwa gambar ini dan ini sama, ini dan ini juga adalah gambar yang sama. Lalu misalnya kalau kita punya dua gambar ini punya banyak titik yang sama, bagaimana mencari area yang kita bisa matching? Ini juga salah satu area riset yang sangat populer adalah bagaimana mematch misalnya daerah-daerah titik-titik yang memang sama. Untuk sekarang mungkin features yang paling sering dipakai atau yang state of the art-nya adalah SIF yang dipropose oleh David Low. Jadi invariance ini bisa kita pecahkan, misalnya salah satu solusinya adalah dengan misalnya kita punya dua gambar I1 dan I2, dan I2 bisa jadi adalah transformasi dari I1. Pada prinsipnya adalah kita mencari transformasi yang mampu mengencounter supaya misalnya I1 balik lagi ke I2 balik lagi ke I1. Jadi pada prinsipnya kita mau mencari features yang sama nilainya walaupun dia dilakukan transformasi. Ini disebut dengan transformational invariance. Dan most features method didesain untuk supaya invariant atau robust terhadap translasi, rotasi, dan scaling. Biasanya mereka mampu menghandle 3D rotation, affine transformation, dan perubahan iluminasi atau pencahayaan. Bagaimana kita bisa membuat featuresnya robust atau invariant? Yang pasti pertama adalah memastikan bahwa detektor kita itu adalah invariant. Misalnya HRS detektor itu invariant terhadap translasi dan rotasi, tapi dia tidak terlalu invariant terhadap scaling. Salah satu metode yang bisa dipakai untuk mencegah atau membuat dia lebih invariant terhadap scaling adalah dengan yang disebut dengan MOPS, yaitu dengan mendeteksi features dengan berbagai scaling menggunakan Gaussian pyramid, dan yang lain menggunakan SIF features yang lebih robust terhadap scaling.
Lalu yang kedua, kita harus mendesain features descriptor yang invariant. Jadi dia mampu menangkap informasi dalam sebuah area yang kita inginkan. Lalu kita bisa menggunakan simplest descriptor, square window of pixel untuk mencari invariant feature detector. Ini beberapa contoh yang robust atau invariant terhadap feature untuk feature detector. Yang pertama adalah mencari orientasi dominan dari sebuah gambar, bagian dari gambar atau image patch. Ini bisa kita tahu dengan mencari nilai X plusnya dan eigenvektor dari H yang corresponding ke lambda plusnya tadi, seperti yang tadi kita bicarakan di awal. Dan kita lakukan rotasi terhadap patch tadi menurut angle ini. Ini adalah MOPS tadi. Jadi maaf, saya perbaiki dulu gambarnya. Jadi dengan MOPS adalah ini adalah algoritma MOPS. Bagaimana mencari supaya dia invariant terhadap scaling. Jadi dia menggunakan Windows 40x40 untuk deteksi featuresnya. Lalu kita scale dia menjadi 1/5-nya. Lalu kita rotasikan ke horizontal. Lalu kita sampel 8x8 untuk Windows Center Features tadi yang 40x40 tadi. Lalu kita intensity normalize the Windows. Jadi kita melakukan normalisasi dari Windows-nya dengan melakukan min subtraction, lalu dibagi dengan standar deviasi dari Windows tadi. Jadi dengan ini contoh menggunakan MOPS dengan berbagai scaling dari Windows. Ini gambar original dengan Windows yang lebih kecil, lebih besar, makin besar, dan makin besar. Lalu yang kedua adalah shift. Sebenarnya kalau harus menjelaskan shift agak lebih kompleks lagi, bagaimana dia melakukan ekstraksi features-nya. Jadi ini adalah algoritma dasarnya. Jadi pada prinsipnya shift itu mengambil Windows 16x16 around detected features, lalu kita menghitung edge orientasinya pada sudut minus 90 derajat untuk setiap pixelnya, lalu kita membuat weak edges dengan threshold gradient magnitude, lalu kita membuat histogram dari edges yang masih di atas threshold. Jadi misalnya seperti ini, satu area 16x16 misalnya, lalu kita hitung orientasinya, lalu kita buat histogramnya. Demikian cara ekstraksi dari shift. Jadi shift itu membagi gambar jadi 16x16 ke 4x4 grid cells. Jadi 16x16 ke dalam 4 grid cell, lalu menghitung komputasi orientasi dari setiap sel, lalu dari setiap sel dikali dengan orientasi, maka kita mendapatkan sekitar 128 dimensional features. Yang ini biasanya kita threshold untuk mencari mana yang surviving edges-nya. Jadi ini contoh, ini adalah kelebihan dari shift. Jadi dia lebih robust terhadap rotasi, robust terhadap pencahayaan, efisien dan cepat komputasinya, dan sudah banyak kalau di Python itu sudah SkyImage dan OpenCV sudah ada features descriptor untuk mengekstrak shift. Misalnya ini adalah aplikasi penerapan feature matching dengan menggunakan local descriptor. Jadi kalau kita punya features di gambar 1, bagaimana kita melakukan matching di gambar 2? Apakah kita tahu bahwa gambar 2 misalnya adalah objek yang sama di gambar 1 atau tidak? Ya, sebenarnya prinsip yang paling simple adalah dengan nearest neighbor. Jadi kita pada prinsipnya adalah kita hitung jarak dari satu deskriptor ke deskriptor lain.
Jadi kita evaluasi jarak dari features yang di I1 ke gambar I2 dan cari mana yang punya jarak terdekat. Jadi pada prinsipnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita punya satu objek di sini, satu misalnya yang kita area of interest-nya di sini dan di sini, kita bisa hitung jaraknya dengan menghitung sum of square difference antara area di sini dan area di sini. Ini yang lebih robust cara menghitung jaraknya. Jadi pada prinsipnya kita mencari dua titik. Kalau tadi cuma satu titik, tentu akan sangat ambigu karena bisa jadi daerah ini kan mirip juga sama daerah ini, daerah ini mirip juga dengan daerah ini. Nah, sekarang kita bisa menggunakan dari dua titik, jadi kita melakukan rasio dari distance F1 SSD dari F1 F2 dan F1 dan F2 aksen. F2 adalah yang the best SSD match ke F1 di gambar I2, dan dengan demikian kita bisa mencari matching yang lebih tidak ambigus. Balik lagi tadi ke contoh tadi yang di awal. Jadi misalnya ini tadi ada dua objek dengan angle yang berbeda, dengan menghitung jarak antara titik-titik tertentu, misalnya kayak ini jaraknya cuma 75, ini dan ini 50, ini dan ini 200 karena ini kan objek yang berbeda, tapi untuk objek yang sama kita bisa lihat bahwa jarak features-nya itu cukup dekat. Tentu ya kita bisa hitung dengan ya biasa menghitung false positif dan false negatif, mana pixel yang termasuk false positif, mana yang dia termasuk true positif. Ini beberapa contoh penerapan untuk object recognition, untuk SIF, dan lain-lain. Jadi ada banyak sebenarnya local features. SIF adalah salah satunya. Ini contoh-contoh local features yang saya list adalah yang ada di Python. Fast, Surf, Case, Breeze, MShare, dan ORB. Ini contoh penerapan global features tadi, tekstur. Salah satu contohnya adalah LBP atau Linear Binary Pattern dengan Python. Kalau kita pakai Python itu sudah ada di SkyImage yang ini, Local Binary Pattern. Jadi kalau pada prinsipnya tinggal kita ekstrak aja, kita gunakan fungsi tadi untuk mengekstrak local binary pattern-nya dari sebuah gambar. Cuma setahu saya memang image yang bisa dia terima adalah yang grayscale kalau untuk local binary pattern. Jadi kita harus konversi dulu ke grayscale kalau mau digunakan. Jadi dia punya parameter yang bisa dipakai adalah no points, radius, dan metodenya. Jadi radius itu radiusnya yang mau dipakai, seberapa area yang mau dihitung local binary pattern-nya, maksudnya per berapa pixel arahnya, terus points-nya berapa, itu adalah variabel-variabel yang bisa di-input di local binary pattern. Itu tadi contoh. Jadi kalau features lain tinggal mengganti mau dipakai library apa. Kalau SIF juga sudah ada di OpenCV, tapi agak lebih mungkin kalian harus agak lebih hati-hati ya memakainya. Ini adalah contoh penerapan SIF di Python. Jadi kita punya gambar dikonversi ke gray, lalu kita hitung SIF-nya, lalu kita hitung key points-nya, dan di sini adalah kalau ini hanya sekedar memprint key points-nya, kalau ini memberi kayak circle supaya lebih tahu key points-nya. Tapi sebenarnya feature-nya adalah yang dua ini. Jadi mengekstrak SIF-nya, lalu kita ekstrak yang mana yang termasuk key points dari gambar tersebut.
Jadi ini contoh beberapa features yang ada di SK Image. Ini blob, kayak ini tadi yang mungkin sudah kalian kerjakan untuk corner. Terus untuk Daisy ini mirip dengan shift. Jadi ini adalah yang mirip dengan shift. Kalau di SK Image dia tidak ada yang shift sama persis. Jadi adanya yang mirip shift itu disebut dengan Daisy. Terus ini hard-like features, multi-block LBP, Greco matrix, dan Greco lobs ini yang bisa dipakai untuk GLCM, untuk ekstraksi features GLCM. Ini Hessian, HOG, histogram oriented gradient, local binary pattern, match template, brief, sensor, cascade, dan ORB. Ini beberapa features yang ada di SK Image yang bisa dipakai langsung. Terus kalau OpenCV itu ada Haris, Citomasi, terus ada Sieve, ada Surf, terus ada Fast features-nya yang bisa dipakai. Terus ada Brief, ORB, feature matching, dan feature matching plus homografi. Ini link yang bisa kalian pakai untuk mencari tahu lebih tentang feature-features ini. Silakan kalian coba lihat di sini dan bagaimana cara penggunaan features-features tersebut. Oke, itu aja untuk yang sekarang. Jadi kita pada prinsipnya sudah selesai membahas berbagai features dari sebuah gambar, dari features warna, features edge, features tekstur, features local descriptor seperti shift dan yang lain-lain. Jadi kita sudah selesai di bagian pertama tentang pattern recognition, jadi features. Jadi salah satu bagian dari kalau kita bicara penerapan pattern recognition, salah satu bagiannya adalah melakukan ekstraksi features. Setelah lakukan ekstraksi features, kita menggunakan classifier. Nah, itu yang akan mulai kita bahas mulai pertemuan ke depan sampai beberapa pertemuan ke depan. Jadi selesai mengekstraksi features, sekarang kita menerapkan penerapan features-features tadi untuk melakukan klasifikasi. Jadi mungkin setelah itu kita baru membahas beberapa aplikasi yang bisa dipakai untuk pattern recognition. Oke, mungkin itu aja untuk minggu ini. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas tentang tugasnya. Oke, berikutnya tentang tugas. Jadi ini tadi yang tentang link yang bisa dipakai untuk mencari features yang bisa digunakan dari Python, SK Image maupun OpenCV. Jadi tugas pertama adalah sama seperti minggu lalu. Jadi kalian diminta untuk melakukan ekstraksi global features, yaitu linear binary pattern, histogram oriented gradient, HOG, dan GLCM. Lalu kalian diminta mengekstrak local features, contohnya adalah shift, surf, dan orb di sini. Jadi hanya tiga global features dan 3 local features. Lalu kalian tampilkan hasil dari ekstraksi featuresnya untuk setiap tiga ini, jadi ada 6. Tampilkan dimensinya, berapa dimensinya nanti kalian akan lihat dari setiap 5 gambar itu apakah sama dimensinya. Harusnya kalau dia local features itu akan menghasilkan dimensi yang berbeda-beda. Untuk global features itu dimensinya akan sama. Lalu tampilkan hasil dari featuresnya, dan lalu kalian sama seperti kemarin, setelah kalian lihat featuresnya, kira-kira apa sih yang informasi apa yang diekstrak dari masing-masing features tadi, apa yang menarik di ekstraknya. Jadi kalian upload ke Google Drive seperti biasa dengan format tugas 4, nomor induk mahasiswa sama nama. Oke, itu aja sih untuk tugas. Terima kasih.